ya. Lagi Zoom, Mang. Nanti kita ada agenda untuk bisa sharing. Lagi rapat. Rapat relawan. Oli tinggal loh. Oli tinggal. Oli. Di mute aja. Oke. Yang dire babalannya. Oke, boleh di mute dulu Kang Ahmad Subhan. Kang Ian nggak ada suaranya. Kang Ian ke-mute. Oke, baik. Saya ulang ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, saya sangat bangga hari ini bertemu dengan teman-teman. Ini saya lihat dari banyak tempat kita menge-share untuk aktivitas relawan ini menjadi relawan LAB ini dari sebenarnya memang kita membutuhkan tenaga relawan. Kenapa? Karena selama aktivitas kita di 2019 itu begitu banyak aktivitas yang tidak terhandle oleh relawan reguler yang kami miliki. Sehingga kami banyak membutuhkan tenaga-tenaga kemanusiaan agar bisa bersama kami untuk bisa bertemu dengan masyarakat, kita bersama-sama membantu mereka, kita bersama-sama hadir dengan mereka, kita menyapa mereka, begitu ya. Dan kita kewalahan menghadapi itu karena yang kita domisili kita itu sektorialnya adalah itu Jawa Barat. Jawa Barat itu punya 27 kota kabupaten, bahkan hari ini sudah diresmikan, sudah ditandatangani oleh gubernur, itu ada 3 kota baru. Ada yang udah tahu ya, ada Garut Selatan, ada Sukabumi Utara gitu kalau nggak salah. Satu lagi Bogor gitu, saya lupa. Pokoknya ada 3 kota baru yang itu sudah memang diresmikan oleh Pak Gubernur untuk menjadi kota baru. Sehingga Jabar itu akan punya 30 kota kabupaten. Wow, ini beban yang sangat tantangan yang bagus untuk kita semua agar kita bisa masuk ke pelosok mereka. Dan alhamdulillah saya sudah aktif di relawan itu di 2008 hingga hari ini berarti sudah berapa tahun tuh? Sekitar 12 tahun ya. 12 tahun saya berkecimpung di dunia relawan. Awalnya dulu di Rumah Zakat Jakarta Timur begitu. Dan saya nggak pernah terpikir teman-teman semua untuk jadi relawan itu adalah relawan yang mempunyai penghasilan bulanan. Tak pernah terpikir dalam otak saya itu bahwa ketika saya daftar di Rumah Zakat saat itu menjadi relawannya, itu terpikir untuk mendapatkan penghasilan atau gaji. Saat itu saya masih kuliah semester 4 atau semester 6 saya lupa begitu. Saya aktif di relawan, rumah saya di Bekasi Timur, kantor Rumah Zakat itu saat itu Jakarta Timur ada di Pulau Gadung, di belakang Pulau Gadung. Bayangkan jauhnya begitu ya. Saya butuh waktu tempuh 2 jam dari rumah saya menuju ke kantor Rumah Zakat Jakarta Timur hanya untuk aktif jadi. Nah, ongkos yang keluar, bensin, tenaga itu udah nggak kehitung lah begitu. Dan saat itu saya punya komandan yang nggak pernah menjanjikan apapun kepada saya begitu. Dan saya pun nggak pernah merasa bahwa saya akan mendapatkan hak penghasilan di situ. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan saya penghasilan justru dari pintu-pintu yang lain. Karena saat itu saya sangat yakin bahwa ketika saya menjadi relawan, bukan di sini saya mendapatkan penghasilan. Justru saya memberikan kontribusi saya kepada masyarakat. Nah, ini yang semangat inilah yang ingin saya keluarkan kepada teman-teman bahwa menjadi relawan itu adalah bukan berarti kita mendapatkan sesuatu hal materi, mendapatkan sesuatu pendapatan atau mengharapkan sesuatu dari aktivitas kita. Justru menjadi relawan adalah sebuah bentuk pengabdian kita kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada agama tentunya. Dan itu yang ingin kita harapkan dari teman-teman. Bahkan kalau teman-teman mengetahui bahwa relawan LAB Jabar hingga hari ini tidak ada satupun yang kami kontrak, gitu ya. Sekali lagi, relawan LAB Jabar hingga hari ini
Mohon maaf yang masih belum di mute ya. Tolong di mute terlebih dahulu biar teman-teman yang sudah di mute bisa terdengar suara saya. Oke, Teh Nida boleh dibantu ya di unmute semua kecuali saya. Oh, sudah di unmute Teh Nida? Terlebih dahulu di unmute dulu sebelum saya lanjut. Oke, baiklah, saya lanjutin ya. Teman-teman juga mohon dibantu di unmute terlebih dahulu ya suaranya biar suara saya terdengar oleh teman-teman yang lain. Oke, semangat ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa dan juga teman-teman reguler LAB Jabar hari ini bahwa mereka sama sekali tidak diberikan kontrak kerja saat mereka berkecimpung di dunia relawan LAB Jabar. Kenapa? Karena ketika saya merekrut mereka, ketika saya mendatangkan mereka di sini, kontrak mereka adalah dengan Tuhan mereka, ya Allah Subhanahu wa taala begitu. Kontrak mereka dengan agama mereka, kontrak mereka dengan negara Indonesia, dengan bangsa mereka, bangsa Indonesia, bukan dengan lembaga begitu ya. Dan ketika saya tawarkan itu dan ketika mereka mau, ya ayo kita sama-sama menjadi penggerak kemanusiaan di masyarakat sehingga mereka pun hingga hari ini aktif begitu kan. Jadi lalu apa yang mereka dapatkan di LAB Jabar? Yang banyak yang mereka dapatkan. Bahkan teman-teman semua, saya alhamdulillah ya, berkat aktivitas saya di relawan, saya berkesempatan itu bisa sampai itu ke Rohingya, Bangladesh. Saat itu saya diutus mewakili Basnas Jawa Barat untuk menuju ke Rohingya. Saat itu kan Rohingya bukan Rohingya, Bangladesh, maaf, ke Bangladesh. Tempat pengungsian masyarakat Rohingya yang diusir dari Myanmar. Kita bayangkan bahwa ada negara Myanmar itu yang mengusir ras Islam, ras Rohingya yang mayoritas Islam, itu diusir, ditembakin, dibunuh. Kalau mereka tidak pergi dari negara Myanmar, mereka akan dibunuh. Maka mereka kabur tuh ke Bangladesh. Saya mewakili Provinsi Jawa Barat, mewakili Bas Jabar, hadir ke sana. Dan itu karena apa? Ya saya menganggap bahwa saya ini sudah 12 tahun ikhlas di relawan. Makanya wajar gitu ketika Allah memberikan saya kesempatan untuk bisa berangkat ke sana. Dan juga saya diamanahi juga pernah ke Papua. Yaitu waktu kasus sosial tuh. Wamena ya. Pernah dengar ya kasus Wamena yang masyarakat Jawa Barat atau masyarakat non Papua itu diintimidasi. Mau dibunuh, mau diusir. Begitu. Dan mereka tuh mencekam keadaannya. Akhirnya masyarakat Jawa Barat itu ingin menyelamatkan mereka. Provinsi Jawa Barat menyelamatkan masyarakat Jawa Barat yang berada di Wamena. Dan saya diutus ke Papua untuk memulangkan orang-orang Jawa Barat yang ada di Wamena untuk kembali ke Jawa Barat. Itu kan kesempatan. Di Lombok saat saya masih menjadi Komandan Basnas Tangga Bencana Jawa Barat. Saya pun juga sama mendapatkan kesempatan untuk hadir bersama para terdampak. Kita sebut kalau korban itu bukan korban ya, tapi terdampak. Terdampak gempa di sana, 2 minggu di sana, untuk hadir bersama mereka di Palu, lalu di tempat-tempat non-Jabar lainnya, di Banten, dan lain-lain. Itu semua bisa kita dapatkan. Kesempatan itu bisa kita dapatkan bukan karena ketika kita hadir, lalu kita meminta. Ini saya jadi relawan, apa ini yang saya dapatkan nih? Kalau di awal kita gabung di relawan manapun, di lembaga manapun, dan kita sudah menuntut hak kita, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa lama di aktivitas sosial ini. Allah itu akan memilih orang-orang yang bahagia menjadi relawan ini adalah orang-orang yang memang ketika masuk ke dunia aktivitas kemanusiaan, itu orang-orang yang ketika hadir, ya Allah saya hadir berkontribusi di lembaga ini, ya Allah saya hadir menjadi membawa misi kemanusiaan ini, saya ingin memberikan tenaga saya ingin memberikan waktu saya untuk orang-orang yang membutuhkan tenaga saya, untuk orang-orang yang membutuhkan diri saya untuk hadir. Maka ya Allah mudahkanlah itu semua. Dan ketika mindset itu yang dibangun, saya sangat yakin teman-teman semua, maka kemudahan rezeki, kemudahan kesehatan, kemudahan partisipasi teman-teman,
di relawan, itu akan sangat banyak. Peluang-peluang teman-teman untuk bisa berkontribusi lebih, itu akan sangat banyak. Itu yang saya rasakan. Dan orang-orang yang di awalnya sudah menuntut hak mereka saat mereka menjadi relawan, justru mereka adalah orang-orang yang akan terbuang dengan sendirinya. Dan yang membuang itu bukan saya, bukan lembaga, tapi langsung tuh. Allah tuh ada caranya lah untuk bisa menyingkirkan orang-orang seperti itu. Jadi oleh karena itu, satukan persepsi bahwa relawan itu, semangat relawanan adalah bagaimana kita menciptakan misi sosial kemanusiaan, bagaimana kita mendedikasikan diri kita untuk bisa mengabdi kepada bangsa, negara, dan juga bisa membantu masyarakat. Oke, coba next slide-nya. Next slide-nya, Nit. Nah, oke, langsung saja. Next saja ini. Next. Oke, ini fungsi kerelawanan ya. Yang pertama adalah dia memberikan pertolongan sesuai protokol dan kompetensi. Ini saya sadur dari materi tentang Satgas COVID-19. Karena saya adalah bagian dari fasilitator Satgas COVID-19 di Jawa Barat. Lalu yang kedua, memberikan contoh atau hal-hal yang baik serta berdampak. Yang ketiga, punya tujuan dan sasaran. Yang keempat, terjaminnya keberlangsungan program. Dan yang keempat, memanfaatkan kolaborasi dan jejaring. Oke, next. Langsung saja. Lanjut. Next. Nah, siapa aja sih yang boleh menjadi relawan? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama, teman-teman. Yang pertama nih, orang-orang yang memiliki kepedulian penuh keikhlasan. Ini ada dua kata yang sangat familiar, tapi rasanya ya, termasuk saya sendiri nih, itu sangat sulit untuk kita bisa aplikasikan. Yang pertama adalah peduli, yang kedua adalah ikhlas. Ketika kita peduli sama orang lain, bisa jadi nih ada orang yang peduli dengan orang lain, tapi keikhlasan kita ini akan diuji sama Allah. Nah, ini kalau kita bicara ikhlas ya, bukan berarti bahwa ketika kita ikhlas terus kita tidak boleh berharap. Boleh, tapi jangan berharap kepada manusia. Ikhlas yang benar adalah tidak berharap apapun kepada manusia, tapi berharapnya kepada Allah. Jadi gini ceritanya. Misalnya teman-teman diminta aktif untuk membantu korban bencana longsor atau gempa bumi. Hadir di sana membantu. Ketika dikontak nih sama relawan lainnya atau teman dan lain sebagainya, diminta untuk membantu teman-teman untuk hadir di sana. Dan ketika hadir di sana, lalu niatnya begini. Ya Allah, saya hadir di tempat ini, saya hanya ingin membantu. Biarkan ya Allah, kuatkan saya, mampukan saya untuk membantu mereka. Maka ketika teman-teman mengatakan kuatkan dan mampukan, itu sama saja ngomong begini, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak supaya saya bisa membantu mereka. Begitu. Jadi berharap kepada Allah. Tapi jangan sampai ketika teman-teman hadir di sana, lalu minta nih kepada korlapnya, Kang, saya sudah 5 hari di sini, mana hak saya, mana uang saku saya, gitu. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena 5 hari teman-teman berada di sana itu akan menjadi buih di lautan yang itu tidak akan terasa. Hilanglah pahala kita. Oleh karena itu kita rawat keikhlasan kita. Jadi ikhlas definisi saya ya. Tidak meminta kepada manusia, tapi memintanya kepada Tuhan kita. Nah itu definisi saya. Jadi saya nggak pernah minta kepada manusia. Yang saya minta adalah kepada Allah. Yang saya tuntut itu Allah. Ya Allah, saya sudah membantu Fulan. Saya sudah membantu Fulana. Ya Allah, bantulah saya untuk bisa membantu yang lain. Nah, begitu kira-kira. Jadi, tanpa sadar itu Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Kenapa? Karena Allah mempercayakan rezeki itu kepada kita untuk bisa kita salurkan kembali. Allah mempercayakan kita untuk menjadi perantara antara kita dengan fakir dan miskin, atau bahasa zakatnya mah mustahik ya. Perantara kita antara kita dengan tetangga kita yang kurang mampu. Kita menjadi perantara dengan mustahik dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bersedia mengabdikan dirinya tanpa melakukan pamrih. Dalam kurung nih, imbalan maupun karir. Jadi ketika menjadi relawan, itu jangan pernah tanyakan bahwa apa nih karir saya? Apa status saya? Bagaimana jenjang karirnya?
Saya sangat yakin teman-teman semua. Jadi di semua lembaga manapun itu tidak pernah ada yang membahas karir relawan. Karena saya anggap sampai hari ini ya, relawan adalah karir tertinggi dari sisi hidup manusia. Jadi gini, kalau teman-teman tahu itu ada yang namanya segitiga kebutuhan manusia. Jadi yang paling bawah itu adalah manusia itu dia butuh uang. Oke. Yang kedua, manusia butuh keamanan. Yang ketiga, manusia butuh kesehatan. Yang keempat, manusia butuh kenyamanan. Yang kelima, manusia butuh spiritual. Yang terakhir, ini fase tertinggi dari manusia adalah manusia yang butuh sosial. Bayangkan. Jadi, relawan adalah fase tertinggi dari semua jenjang karir. Semua orang yang mempunyai uang, jika dia tidak peduli kepada tetangganya, dia tidak peduli kepada lingkungannya, maka itu tidak lebih baik dari orang yang tidak mempunyai uang, tapi dia mempunyai jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi. Gitu. Itu teman-teman bisa dilihat, ada di Google tuh kalau teman-teman mau lihat ya. Jenjang sosial itu pengabdian kepada masyarakat, begitu ya. Volunteerisme itu adalah jenjang tertinggi dari habit atau kebiasaan manusia atau kebutuhan manusia. Jadi sangat banggalah ketika teman-teman menjadi seorang relawan, begitu. Karena kenapa? Karena yang saya lihat itu ketika banyak orang yang misalnya begini, dia sudah kita kenal dengan kaya raya, mereka sudah punya hidup yang mewah. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya cuma dua, mengabdi kepada Allah, beribadah spiritual. Lalu yang kedua, mengabdi kepada masyarakat dalam bentuk sosial. Cuma dua itu. Kebahagiaan mereka itu akan muncul ketika mereka membantu orang lain. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi, apalagi kita nih yang nggak punya apa-apa begitu ya, bukan siapa-siapa, membantu mereka itu maka mempunyai nilai lebih, jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan orang-orang yang mampu tersebut. Jadi banggalah kita dengan apapun profesi kita, apapun status kita, ya rezeki kita sampai mana begitu, abaikan itu semua. Maka ketika teman-teman sudah mengabdikan diri di dunia kemanusiaan, maka itu adalah sudah masuk fase tertinggi di strata manusia, begitu. Lalu yang ketiga adalah relawan tidak memperjuangkan kepentingan kelompok, agama maupun wilayah tertentu. Jadi sangat dilarang relawan itu hanya peduli kepada kelompok tertentu atau satu kelompok atau satu warna, satu agama. Oh, nggak boleh. Tidak boleh. Maupun wilayah tertentu. Jadi kalau misalkan kayak saya nih, ketika saya masuk ke Rohingya, gitu ya. Saya ke Rohingya itu memang mayoritas agama Islam yang diusir itu. Tapi ada juga yang non-Islam, para penghuninya itu, para pengungsinya maaf. Itu ketika kita beri bantuan, kita rata saja. Saat itu mereka menjadi terdampak, mereka butuh bantuan kita, ya sudah kita bantu saja tanpa melihat agama mereka. Apalagi di Indonesia nih, dengan begitu banyaknya partai, kita boleh selaku relawan, apakah boleh berpartai? Apakah relawan boleh berpolitik? Oh boleh. Saya punya partai tertentu, Kang Jaja punya partai tertentu, mungkin bisa jadi. Tenida juga punya partai tertentu yang dia yakini akan memperjuangkan nasib bangsanya, begitu. Setiap kita ribuan, jutaan relawan di Indonesia punya kelompok tertentu, punya partai tertentu. Tidak masalah. Yang masalah adalah ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka hanya memihak kepada satu golongan tertentu. Itu yang bermasalah. Jadi berpolitik, relawan politik itu boleh, yang tidak boleh adalah politik dibawa dalam aktivitas kerelawanan. Oke. Bisa dipisahkan berarti ya. Lalu yang terakhir adalah kita begini, Indonesia, Jawa Barat itu sangat terkenal dengan budaya gotong royong. Jangankan teman-teman ya, jangankan di Indonesia atau Jawa Barat. Saya ketika ke Bangladesh, saya turun dari pesawat. Ya, di stasiun, di bandara di Bangladesh, saya lupa namanya apa itu. Soalnya sudah 2 tahun lalu itu. Nah, saya turun di bandara di Bangladesh, langsung ada orang yang menyambut saya memakai spanduk begitu ya. Welcome to
Mr. Ahmad Nur Ramadian from Indonesia. Oi, saya langsung disambut tuh. Nah, saya sapa, saya greeting ya pakai bahasa Inggris yang ya apa adanya lah begitu. Saya sapa dia, terus kita ngobrol-ngobrol. Ya walaupun saya hanya bisa yes no aja begitu kan. Lalu saya tahu nggak dijemputnya pakai apa? Itu kalau di Indonesia itu mobilnya mobil Alphard. Pakai remote. Di Bangladesh mobil yang pakai remote itu jarang. Kalau teman-teman lihat di YouTube bagaimana kondisi Bangladesh adalah itu kondisi bangsa Indonesia di tahun 80. Sekarang nih, Bangladesh 2021 adalah Indonesia tahun 1980 sampai 90-an. Kondisi Bangladesh. Saya dijemput sama supir hotelnya, sama pelayan hotelnya itu dengan mobil yang sangat mewah. Pakai remote itu ngebuka pintunya tuh. Sendirian saya. Masuk ke hotel, disapa sama front office-nya, dia ngomong begini. Pokoknya bahasa Indonesia begini, saya lupa ya, pokoknya dia ngomong apa, tapi saya ngerti artinya. Welcome Mr. Ahmad Nur Ramadian in Bangladesh gitu ya. Dan lain-lain dia bicara, saya sangat bangga, saya sangat haru, saya sangat senang dengan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia bagi kami adalah penolong. Bangsa Indonesia bagi kami adalah pahlawan. Selamat datang di Bangladesh. Silakan nikmati jamuan kami dan mohon maaf jika pelayan kami sangat kurang menyambut Bapak Ian. Gitu teman-teman. Silakan artikan dalam bahasa Inggris ya. Karena dia ngomong panjang lebar, kira-kira begitu artinya tuh. Saya sangat haru loh. Orang Indonesia sangat dihormati pada Bangladesh. Kenapa? Karena mereka menganggap Indonesia jauh tuh 7 jam saya ke sana. Dari Indonesia ke Bangladesh 7 jam ya perjalanannya naik pesawat. Itu mereka sangat bangga dengan bangsa Indonesia karena bangsa ini terkenal dengan menolong. Dan apa yang terjadi ketika saya datang ke sana, ke lokasi pengungsian di Cox's Bazar di Bangladesh itu, tempat ribuan pengungsi Rohingya dari Myanmar, itu ternyata teman-teman 70% bantuan, tenda, air bersih, toilet, makanan, mushaf, masjid darurat, sekolah darurat, rata-rata itu dari Indonesia. Makanya kenapa Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong. Itu yang kita sekarang ini kita pegang. Makanya kenapa relawan sangat banyak di Indonesia. Jadi teman-teman ketika teman-teman memakai baju, lalu di bajunya tertulis kata volunteer, silakan teman-teman ke luar negeri. Maka teman-teman akan dihormati. Di Malaysia, di Thailand, di Jepang, di Korea. Di tempat manapun ketika teman-teman datang bawa negara Indonesia, ada bacaan volunteer, Indonesia volunteer. Saya sangat yakin teman-teman akan dihormati. Karena teman-teman dianggap penolong, karena teman-teman dianggap orang yang paling ikhlas sedunia. Itu bagi mereka. Luar biasa. Tepuk tangan lah untuk Indonesia. Keren. Oke, next. Lanjut. Nah, ini kewajiban relawan. Kita baca saja ya. Ada mentaati peraturan. Ya intinya ini lebih kepada teman-teman bahwa wajib untuk saling menjaga adat, budaya, saling teamwork, dan lain-lain. Oke, next. Lalu apa aja hak relawan? Nah, ini teman-teman juga di samping tadi punya kewajiban, teman-teman juga punya hak sebagai relawan dimanapun berada. Baik nanti ada yang di LAB, ada yang menjadi jejaring kita di kota kabupaten, begitu ya. Atau teman-teman saat ini sedang aktif di lembaga sosial yang lain mungkin. Nah, ini yang pertama, ketika teman-teman sudah gabung, maka teman-teman akan punya tanda pengenal, wajib itu. Kenapa? Karena ini bagian dari perlindungan lembaga kepada relawan. Begitu kan ya, bahkan kalau di LAB itu sampai ada golongan darah nih kayak saya nih. Bisa dilihat ya. Ini golongan darah saya, nama Ahmad Nur, tipe darah AB. Kenapa? Karena biar nanti ketika teman-teman relawan LAB ini ke lapangan dan ada penyintas atau terdampak itu membutuhkan bantuan dan dia butuh darah, dilihat nih, oh nih ada anak-anak LAB yang golongan darahnya AB. Oh, silakan langsung ke PMI untuk donor darah. Jadi cepat gitu. Jadi kita langsung bisa bereaksi gitu ya. Nah, itu fungsinya. Kenapa tanda pengenal? Dan juga sebagai ketika kita masuk ke masyarakat, ya masyarakat jadi aman. Kenapa? Karena tahu kita punya
punya pengenal, kita dari mana. Lalu yang kedua, punya hak untuk di-training. Punya hak untuk mendapatkan training seperti ini. Jadi ini adalah bagian hak teman-teman mendapatkan training dari kami. Baik berupa online maupun offline. Begitu ya. Kapasitas diri, pengembangan diri, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, mendapatkan perlindungan hukum. Jadi gini, ketika teman-teman di lapangan, di masyarakat, lalu teman-teman mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari masyarakat, itu teman-teman berhak untuk ngadu ke polisi begitu ya, atau teman-teman berhak menuntut ke yang berwajib bahwa teman-teman layak untuk dilindungi. Itu ada undang-undangnya. Silakan teman-teman buka undang-undang kebencanaan ya di BNPB nomor 63 kalau nggak salah. Tahun 2008 gitu, 63 BNPB ya. Itu ada di situ, ada perlindungan hukum untuk relawan. Lalu yang keempat, dapat tugas dan juga supervisi. Jadi ditugaskan, tahu tugasnya apa, tahu tanggung jawabnya apa. Nah, begitu. Yang kelima, mendapatkan informasi yang jelas tentang penugasan. Lalu yang keenam, haknya itu ya ngasih ide dong. Jadi kalau ada relawan LHB itu wajib bagi mereka itu untuk ngasih ide. Kenapa? Itu hak mereka. Hak mereka untuk bersuara. Kang, gimana kalau kita LHB ini bikin kegiatan misalnya ambulannya dikelilingkan sejauh barat biar banyak masyarakat Jawa Barat yang mendapatkan layanan keliling ambulan Basnas Jabar itu lebih merata. Nah, misalkan begitu. Mereka ide-ide kreatif. Oke, next. Next. Oke, untuk yang selanjutnya saya minta Tenida untuk buka sekilas saja tentang profil LHB Jabar biar teman-teman tahu ya bagaimana profilnya. Nanti ini kita buka sesi tanya jawab ya untuk kita semua supaya kita bisa saling sharing. Bisa jadi saya mendapatkan hal yang baik juga dari teman-teman semua, aktivitas teman-teman. Saya juga kurang tahu kan, siapa tahu ada yang lebih aktif begitu di dunia kerelawanan. Oke, ini sekilas pandang tentang LHB Jabar. Nanti akan kita kupas lebih dalam lagi. Oke, next. Nah, ini teman-teman, kita punya lembaga namanya Layanan Aktif Basnas. Jadi begini teman-teman, kenapa sih Basnas Jabar itu kok ada lagi nama LAB? Jadi gini ceritanya ya, Basnas Indonesia itu dia dalam mendistribusikan, dalam membuat program ke masyarakat, dalam melayani masyarakat, itu mereka membentuk namanya lembaga-lembaga program. Namanya lembaga program. Kalau di Basnas Pusat atau di Basnas Indonesia, itu punya kurang lebih 18 atau 20, saya kurang paham. Terakhir sih sampai 18 ya. 18 lembaga program. Dengan berbagai macam kategori programnya. Nah, kalau di Provinsi Jawa Barat, itu dengan keterbatasan yang dimiliki, maka dia punya 5 lembaga program. Salah satunya adalah LAB. Saya sebutin nama-nama semuanya nih. Ada BTB, saya pernah jadi komandannya. Namanya Basnas Tanggap Bencana. Itu bergerak di bidang kebencanaan. Khusus kebencanaan baik PRA atau PRB, pengurangan resiko bencana, maupun tanggap darurat bencana. Yang kedua adalah LPEM. Lah, ini saya minjem Zoom meetingnya dari LPM nih, karena LAB belum punya Zoom meeting. Aduh, kasihan banget. LPM Basnas Jabar, namanya Lembaga Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. Nah, ini bergerak di bidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, begitu ya. Lalu yang ketiga ada LBB, Lembaga Beasiswa Basnas Jawa Barat, LBB Jabar. Nah, ini bergerak di bidang pendidikan, layanan beasiswa, layanan pendidikan, dan lain-lain, daring, online, mahasiswa, dan lain-lain. Itu di LBB. Lalu yang keempat ada MCB. MCB ini Mubalik atau Mu'alaf Center Basnas Jawa Barat. Nah, ini yang bergerak di bidang dakwah dan keagamaan di masyarakat. Nah, yang terakhir LAB. LAB itu apa? Nah, ini yang kita bahas, oke? Kita punya visi nih. Lembaga layanan yang amanah, profesional untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
yang lebih baik dan bermanfaat. Ini visi kita. Lalu kita punya misi, layanan mustahik yang paripurna, bersinergi dan berjenjang secara aktif, berkontribusi nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tempat terbaik bagi masyarakat, dan tempat terbaik bagi masyarakat untuk mengambil energi kebaikan. Next. Oke, lanjut. Nah, ini kita juga punya struktur, teman-teman, ini struktur kami. Ada kepala layanan, saya sendiri. Lalu ada manajer program, ini ada Kang Jajang Mulyana ya, yang selama ini cuap-cuap di grup, ngasih informasi, ngasih pengumuman, itu Kang Jajang Mulyana. Lalu ada 2 admin saya punya. Yang pertama ada Zaina Rosalin. Lalu yang kedua support admin, ini yang saat ini jadi host atau moderator, yaitu Tehnida Khofia. Nah, ini koordinator relawan masih kosong, bukan vakansi sebenarnya sih. Jadi ada namanya koordinator relawan, tapi belum disepakati sama Basnas Jabar untuk ada penambahan gitu. Jadi kita kosongkan karena Basnas Jabar belum menghendaki ada penambahan SDM di koordinator relawan. Nah, ini lalu kita punya banyak relawan, nggak banyak juga sih ya segini-gini aja nih, masih dikit nih. Ada tiga unit. Yang pertama unit program layanan, yang kedua unit respon darurat mustahik, yang ketiga unit layanan ambulan. Nah, ini nama-namanya ada di program layanan, ada Rusli, Uli, Maulida, Nida. Oh, Nida ada 2 di sini namanya ya. Yang terakhir ada Angriani, M. Hakim. Nah, ini relawan yang kita masukkan dalam struktur unit program layanan. Lalu ada relawan-relawan yang kita masukkan dalam struktur respon darurat mustahik. Ada Ida, ada Andri, ada Ila, Haini, ada Denny, Dewa, ada Kang Ian Mulyana, namanya sama kayak saya ya. Ada Intan Purnamasari, ada Muhammad Agil. Bawahnya ada lagi siapa tuh, nggak kelihatan. Udah ya, Muhammad Agil. Dan di ambulan ada Kang Bani Ibrahim. Ini yang ngurusin ambulan atau driver ambulan. Oke, next. Nah, ini program-program kita untuk 2020 ya, yang berjalan, tapi ini akan kita pakai juga untuk 2021. Ini nama-namanya nih. Kita punya nama-nama program, ada respon darurat mustahik, ada edukasi dan promosi layanan kesehatan kreatif dan layanan gizi, ada bank makanan. Nanti ada definisinya ya, saya jelaskan nanti. Ada peningkatan kapasitas SDM, pendampingan mustahik, mobil sehat Basnas. Oke, lanjut. Program kita, next. Nah, ini nama-namanya teman-teman. Kita punya program mobil sehat Basnas, yaitu layanan darurat ambulan untuk pasien ya. Tapi khusus untuk pasien. Kita saat ini belum menerima untuk jenazah. Alhamdulillah sudah disepakati sama Basnas Jabar, kita mau dikasih lagi 1 unit ambulan khusus untuk layanan jenazah. Yang kedua, Kampung Bina Sehat. Nah, ini kita datang ke kampung, kita melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat desa, tapi berbasis kesehatan dan industri kreatif di wilayah terpencil. Lalu yang ketiga, bank makanan. Kayak tadi teman-teman ada lihat video tentang berbagi makanan, begitu ya, kayak gitulah kira-kira. Kita berbagi makanan, distribusi makanan yang bergizi untuk masyarakat yang tidak mampu. Ini berkala tiap bulan kita lakukan. Kalau Kampung Bina Sehat itu kita saat ini lagi ngebina di 6 wilayah. Mungkin nanti teman-teman ada yang saya sebut wilayah, nanti teman-teman semoga ada di situ ya. Yang pertama Kota Banjar. Nah, ini yang di Kota Banjar ya, kita bisa ketemu nih. Lalu ada di Kuningan. Nah, ini yang merasa di Kuningan ya teman-teman ya. Lalu ada di Purwakarta, tapi belum kita datangi. Lalu di Cianjur, Subang, sama satu lagi di KBB, Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini semoga ada yang domisilinya di situ ya. Oke, next. Lanjut. Majelis Lansia Sehat. Nah, jadi teman-teman relawan LAB itu tidak hanya ngurusin yang muda-muda aja atau yang janda-janda. Kita juga ngurusin nih lansia-lansia nih. Dalam bidang apa? Ya pemberdayaan ya, pemberdayaan sosial kemanusiaan begitu. Jadi memastikan lansia itu tetap sehat, bugar, mandiri begitu kan, sehingga mereka tidak jenuh, dan kalau mereka jenuh kan efeknya kan jadi sakit begitu. Lalu yang selanjutnya layanan kesehatan keliling gratis. Kita juga memberikan
pelayanan kesehatan di daerah terdampak kemiskinan dan juga rawan darurat kesehatan. Begitu ya. Jadi nanti ambulan kita kelilingkan ke kota kabupaten se-Jawa Barat. Kita akan datangkan tim medis, baik dokter maupun perawatnya, datang ke sebuah wilayah, kita buka layanan secara gratis, tapi keliling begitu kan. Lalu yang selanjutnya ada respon darurat mustahik. Jadi bagaimana kita membantu masyarakat di kebutuhan dasarnya begitu. Ya, masyarakat yang darurat ya, namanya juga respon darurat. Jadi kalau nggak darurat nggak kita bantu. Kenapa? Karena kita ingin juga gini loh teman-teman ya. Basnas itu saya kasih tahu nih. Basnas itu bukan Sinterklas. Basnas bukan Superman. Basnas bukan Avenger. Basnas bukan lembaga super body yang mempunyai banyak uang bisa menyelesaikan semua permasalahan sosial masyarakat. Enggak, sama sekali tidak. Basnas itu justru hanya mensupport. Saya justru gini teman-teman ya. Kalau ada orang-orang yang datang ke kami, ke LAB Jabar, tiba-tiba minta bantuan. Kang, bantu dong, ini saya anak saya sakit nih, butuh operasi 90 juta, tolong dibantu biaya operasinya. Nggak begitu cara mintanya, begitu. Karena gini, masyarakat Indonesia tanggung jawabnya adalah pemerintah. Ya pemerintah pusat, pemerintah tingkat provinsi, pemerintah tingkat kota kabupaten, pemerintah tingkat kecamatan, pemerintah tingkat desa. Itu fungsinya gitu. Jadi mereka lah yang berhak membantu masyarakat begitu kan. Oleh karena itu Basnas itu hadir untuk hanya mensupport, bukan menyelesaikan permasalahan mereka. Oleh karena itu dari proposal yang masuk nih teman-teman ya, yang masuk ke kita itu dari 20 ACC 2, paling ya 500.000, 1 juta gitu teman-teman. Karena kita memang tidak bisa membantu semuanya. Tapi kita mengharapkan kolaborasi. Nah, kolaborasi dan sinergi. Oke, lanjut. Lalu ada pesantren siaga sehat. Ini kita datang ke sebuah pesantren, kita memberikan edukasi tentang COVID, edukasi tentang AKB, adaptasi kebiasaan baru. Kita bersama santri untuk bisa menciptakan namanya SSG. Santri, bukan SSG. SSS. Santri Siaga Sehat, 3S. Menciptakan 3S, yaitu santri siaga sehat. Begitu kan. Lalu ada namanya unit pendampingan mustahik. Jadi mustahik yang darurat tadi kita dampingi, kita konseling, kita mindsetnya kita perbaiki sehingga mereka tetap optimis, tetap terbangun potensinya, tetap bisa hidup dengan normal. Jangan sampai mereka pesimis terhadap hidup. Jangan sampai mereka jauh dari Tuhannya begitu. Lalu ada berbagi pangan mustahik. Ya ini paket sembako distribusi dari Basnas Jabar. Kita mah hanya pengelola saja begitu ya. Sesungguhnya semuanya itu atas dasar restu Basnas Jabar. Oke, next. Lanjut. Oke, next saja. Next. Oke, nah ini standar kapasitas yang dimiliki oleh teman-teman LB Jabar ya. Kita memang sangat ingin relawan itu mempunyai kapasitas skill utama. Ada conversation atau English, public speaking di English. Dia juga mampu menguasai manajemen bencana. Dia juga semoga dia punya sertifikasi pekerja sosial. Itu biasanya Dinsos mengeluarkan tuh pelatihan untuk sertifikasi pekerja sosial begitu ya untuk relawan kemanusiaan. Lalu sertifikasi MFR atau Medical First Responder. Dan juga didukung oleh skill penunjang yaitu ada fotografi, videografi, public speaking, water rescue, jungle rescue, dan vertical rescue. Oke, next. Nah, ini usulan kami. Ini namanya juga program usulan ya. Jadi teman-teman doakan. Saya lagi mengusulkan ke Basnas Jabar ingin ada program rumah singgah. Untuk siapa? Untuk pasien. Kebanyakan itu pasien-pasien yang datang ke rumah sakit di Bandung misalnya RSAS itu nggak ketampung tuh.
Mereka akhirnya di mana menginapnya? Ya kita berikan tuh tempat mereka menginap. Begitu di rumah-rumah singgah yang kita punya, begitu kan? Dan free untuk mereka. Saya lagi perjuangkan itu. Doakan semoga berhasil. Lalu yang kedua, food car atau mobil bank makanan. Ya, kalau tadi kan ambulan keliling, kita pengen dong ada juga mobil keliling isinya tuh makanan yang kita berikan secara gratis untuk masyarakat duafa. Mobil ambulan jenazah alhamdulillah sudah di ACC. Mohon doanya supaya lancar. Yang keempat, kampung bina sehat tadi ya, sudah saya ajukan juga, alhamdulillah di ACC juga. Oke, next. Oke, next saja, next. Oke, ini target kita di 2021 teman-teman. Mohon doanya, makanya saya sangat butuh bantuan tenaga tambahan nih untuk bisa mengoptimalkan aktivitas ini. Karena kita ditarget sama Basnas Jabar. Kita itu punya target yaitu desa binaan 1 tahun 6 wilayah. Tadi saya sudah sebutkan ya beberapa kota kabupatennya. Lalu kita juga punya target berbagi makanan itu per tahun 24 kali. Dan yang selanjutnya kita juga punya target layanan kesehatan gratis duafa itu 8 kali per tahun. Kita juga punya target nih untuk memberantas stunting di Jawa Barat, membantu program pemerintah yaitu 200 penerima manfaat, 200 balita yang sehat, 200 balita terhindar dari stunting. Oke, dengan target penerima manfaat kita 14.000 di tahun 2021. Kita mentargetkan ada 14.000 orang mendapatkan layanan program Basnas Provinsi Jawa Barat lewat LAB Jabar. Next. Udah? Wah, alhamdulillah sudah selesai. Oke, teman-teman semua, ini saya buka ya sesi sharing. Mungkin gimana Tenida untuk teknisnya sesi sharing? Apakah mau ditulis? Baiknya sih saran saya sih ditulis saja ya di kolom chat, teman-teman ya. Di kolom chat bagi yang ingin bertanya, silakan saya buka sharing di kolom chat untuk bertanya, begitu. Oke, ada yang sudah mau bertanya? Maaf Kang, saya sudah nulis di kolom chat Kang. Oke, siap. Yang sudah nulis mana ini? Nit, mana Nit? Nah, ya, ini sudah ada pertanyaan ya dari Kang Abdullah Azahid. Ini nggak balance. Oke. Ya. Ini Kang menanyakan mengenai karena Basnas Jabar ini kan sesuai dengan namanya, katanya menaungi Jawa Barat. Nah, berarti untuk yang jauh dari kantor Basnas Jabar ini ada cabangnya tidak gitu. Nah, bagaimana cara untuk relawan ini menyentuh daerah yang jauh dari kantor Basnas Jabar atau misalnya bisa ada informasi mengenai yang jauh dari Jabar gitu katanya Kang. Oke. Oke, saya jawab dulu. Ini pertanyaan yang bagus dan ini memang akan kita laksanakan. Kita akan informasikan ke kota kabupaten. Jadi gini teman-teman semua. Basnas yang Jawa Barat itu tingkatnya provinsi. Oke. Basnas Jabar tingkatnya provinsi. Di tingkat kota kabupaten, tentunya itu mempunyai Basnas juga. Namanya Basnas Kota Kabupaten. Contoh, Basnas Kota Bandung, Basnas Kabupaten Tasik, Basnas Kabupaten Pangandaran, Basnas Kota Sukabumi, Basnas Kabupaten Bekasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, mereka juga punya Basnas. Jadi setiap kota itu ada Basnasnya. Teman-teman bisa tracking di Google kok. Alamatnya tuh jelas. Tidak ada satupun di Google ketika teman-teman nulis misalkan Basnas Kabupaten Pangandaran. Pasti ketemu alamat. Gitu. Oke, itu yang pertama. Bahwa setiap Basnas ada di tingkat kota kabupaten. Tetapi jadi gini, bedanya antara Basnas dengan lembaga las swasta. Di Indonesia, teman-teman, itu ada 2 unit lembaga zakat. Pertama, lembaga zakat milik pemerintah. Yang kedua, lembaga zakat milik swasta. Ini saya jelaskan, siapa tahu ada yang nanyakan hal yang sama nanti ya. Saya ulangi, Indonesia itu punya 2 lembaga penyalur zakat. Yang satu milik pemerintah,
yang satu milik swasta. Oke. Yang milik pemerintah ada Basnas Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. Berarti itu langsung hubungannya dengan pemerintah pusat. Bapak Jokowi sebagai presiden. Ada Basnas Provinsi. Provinsi Jabar, Provinsi Jateng, Lombok, NTB, Bali, Jatim, DKI Jakarta, Banten. Nah, itu provinsi. Begitu kan? Oke ya, dipahami ya. Lalu di tingkat kota kabupaten tadi ada lagi tuh. Nah, setiap provinsi punya kota kabupaten sesuai dengan domisilinya, begitu. Lalu bagaimana hubungannya nih dengan pemerintah dengan antara Basnas pusat, Basnas Jabar atau Basnas pusat, Basnas provinsi, Basnas kabupaten. Setiap Basnas dari mulai tingkat pusat, tingkat provinsi sampai tingkat kota kabupaten itu tidak punya hierarki penunjukan atau hierarki perintah atau hierarki terpusat, tidak. Setiap mereka punya otonomi khusus. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena gini, Basnas pusat itu pendanaannya mereka bisa hidup karena ditopang oleh pemerintah pusat, yaitu Bapak Jokowi dengan para dinas terkait, menteri-menteri, dinas Kementerian Kominfo, Kemendagri, Kemenpar, Dinsos dan lain-lain, ya kan? Kementerian Sosial, Kemensos dan lain-lain. Begitu. Jadi mereka itu ditopang oleh seperti itu. Nah, berarti zakatnya para kementerian itu masuk Basnas pusat. Jadi mereka punya hak untuk menyalurkan secara otonomi. Begitupun dengan provinsi. Basnas Jabar itu punya tanggung jawab kepada siapa? Kepada gubernur, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Karena Bapak Ridwan Kamil lah yang bertanggung jawab, yang memberikan tanda tangannya untuk para dinas di Jawa Barat untuk berzakat kepada Basnas. Gitu. Dan Basnas Jawa Barat juga punya otonomi khusus yang tidak bisa diganggu-gugat oleh Basnas Kota maupun Basnas Pusat. Tetapi sifatnya adalah komunikatif dan sinergi. Ya, atau saran, misalnya gini. Basnas Pusat punya program. Silakan Basnas Provinsi, Kota Kabupaten ikutin gitu kan, sesuai kemampuan masing-masing. Begitu. Jadi setiap Basnas punya otonomi khusus. Nah, bagaimana provinsi Jabar dengan kota kabupaten di bawahnya? Sama teman-teman semua. Kita tidak punya hak untuk, misalkan begini, saya ngomong nih ke Basnas Majalengka, Pak Ketua, tolong nih saya punya calon relawan dari Majalengka, tolong dong ini diaktifkan. Nah, saya tidak punya hak untuk menyuruh, tetapi saya bisa memberikan saran. Contoh begini, Pak Ketua, Basnas Majalengka, alhamdulillah saya sedang melakukan rekrutmen relawan. Dan ternyata ada dari data yang kami miliki, itu data relawannya ada yang domisilinya Majalengka. Ini loh Pak Ketua, ada 10 orang. Mangga Pak Ketua, jika Pak Ketua membutuhkan nama-nama ini, silakan Pak Ketua bisa hubungi. Nah, gitu teman-teman. Nanti kata Pak Ketua, siap Kang Ian. Nanti data ini saya ambil, ketika saya butuh saya hubungi ya orang-orangnya. Mangga Pak Ketua, karena ini domisilinya Majalengka. Gitu. Nah, inilah yang akan saya lakukan kepada seluruh Basnas Kota Kabupaten. Makanya nanti tolong Kang Jaja, halo Kang Jaja. Mana Kang Jaja? Tolong bersuara. Ya, siap. Ya, Kang Jaja nanti tolong saya minta data-datanya per domisili ya. Domisili Kota Kabupaten, mana yang Kota Bandung, KBB, Majalengka, Bekasi, Pangandaran, asal jangan Papua gitu. Pokoknya Jawa Barat aja lah ya. Saya dikasih datanya ke saya. Nanti saya hubungi Basnas Kota Kabupatennya untuk saya infokan bahwa kita di Jabar punya database relawan, database teman-teman nih, informasi dengan teman-teman untuk bisa dioptimalkan di Basnas Kota Kabupaten setempat, begitu.
Jadi nanti teman-teman bisa saja diaktifkan di Basnas Kota Kabupaten. Begitu ya. Artinya apa? Saya tidak punya hak untuk menyuruh mereka, tapi saya punya hak untuk memberikan informasi dan saran. Gitu. Artinya saya tidak punya hak untuk menekan mereka karena mereka punya otonomi khusus, mereka pun pendanaannya dari bupatinya masing-masing, dari wali kotanya masing-masing. Tapi saya punya hak untuk berkomunikasi. Saya punya hak untuk menyampaikan. Gitu ya. Oke. Itu kira-kira teman-teman. Jadi untuk informasi bahwa teman-teman yang sekarang ada di grup, ini gimana statusnya? Ya tadi itu teman-teman, saya harap tetap berkomunikasi, tetap berjejaring. Kenapa? Jika nanti di Basnas Kota Kabupaten sedang ada kegiatan, sedang membutuhkan SDM, maka saya tidak akan mudah nih berkomunikasi sama mereka, akan ngobrol sama mereka bahwa ini loh, saya sudah punya database, emang nggak manfaatkan begitu. Jadi karena di Kota Kabupaten juga sama, kita di LAB, kita juga punya Kang Jaja ya, LAB Kota Kabupaten Jawa Barat ya. Ada yang nggak ada LAB-nya nggak? Kota Kabupaten? Hampir semua ada. Hampir semua ada teman-teman. Jadi nanti setelah ini saya akan nelpon satu persatu LAB Kota Kabupatennya ya. Saya akan satu persatu nih, nggak hanya WA. Saya telepon, tapi butuh waktu ya. Semingguan lah atau 2 minggu lah ya, saya butuh waktu untuk telepon mereka. Saya sampaikan ke mereka bahwa saya sudah melakukan open recruitment dan ini yang domisilinya jauh dari Basnas Jabar, bisa teman-teman hubungi begitu. Nanti saya akan komunikasi langsung dengan LAB-nya. Semoga mereka selalu ke saya mah inilah ya bagus komunikasinya begitu. Jadi semoga teman-teman bisa nanti tetap berkomunikasi dengan kami. Atau bahkan gini teman-teman, kami ini kan nggak punya wilayah, ya kan? Kita ini di Jabar nggak punya wilayah. Jadi ketika kita ingin datang ke Subang misalnya ya, kan kita butuh juga informasi, betul ya? Kita butuh sinergi dengan dengan teman-teman. Nanti kita kontak, gitu. Jadi makanya kenapa kalau ada yang live group ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak live group, kita akan jadikan satu nih di grup khusus, yaitu grup jejaring LAB Jabar di Telegram misalnya. Nah, disitulah nanti kita akan banyak berkolaborasi begitu. Itu kira-kira. Ada lagi nih, Dak, pertanyaan? Nah, ini Oke, ada terima kasih, Kang. Pertanyaan katanya mengenai apakah semua LAB Kokab itu memiliki layanan yang sama gitu, layanannya sama atau tidak katanya Kang. Dari siapa itu? Dari yang tadi Abdul Zahid. Oh, masih Kang Agus Zahid ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa LAB Jabar, LAB Kota Kabupaten sebagaimana Basnasnya, Basnas Jabar, Basnas Kota Kabupaten itu ada kemiripan program, ada. Tetapi lagi-lagi ya, dalam program kita tidak bisa sifatnya itu instruksional bahwa ketika Basnas Jabar LAB Jabar buat program yang A, B, C, D tadi, lalu kita samakan, tolong dong LAB Kota Kabupaten buat hal yang sama, nggak bisa. Bahkan teman-teman, di LAB Kota Kabupaten namanya bukan kepala LAB, tapi namanya penggerak. Penggerak LAB. Kenapa saya namakan penggerak? Karena saya tidak ingin ketika saya klaim sebagai kepala LAB Kota Sukabumi misalnya, otomatis saya mesti menggaji mereka dong. Karena mereka menjadi kepala. Makanya supaya saya tidak punya beban itu ya, karena tidak ada uangnya gitu kan. Jadi mereka hanya namanya penggerak. Komunikasi ada. Bahkan saya punya grup khusus isinya tuh hanya kepala LAB se-Jawa Barat. Kang Yaja, saya butuh masukan juga nih. Apakah nanti data ini bisa kita share ke grup kepala atau grup penggerak LAB se-Jawa Barat? Data-data teman-teman nih. Paling dibahas kalau ada raker aja kan, raker se-Jabar nanti dibahas. Kalau itu kan di grup ada pihak di luar LAB juga kan, kayak MCB juga ikut. Oke, siap. Berarti nanti kita sampaikan mungkin secara offline dan japri ya kepada mereka ya. Gitu, kita sampaikan ke mereka bahwa teman-teman sudah gabung dalam grup LAB se-Jawa Barat, begitu kira-kira. Oke. Next, ada lagi nih, Dak? Pertanyaan? Oke, siap. Terima kasih, Kang. Makasih banyak jawabannya. Sama-sama. Ya. Nah, next lanjutan ya, pertanyaan selanjutnya.
Ini ada dari Kang Oktazal ya, nickname-nya. Katanya apabila nanti kita relawan terjun ke lapangan, bagaimana apabila ada mustahik yang mengeluh mengenai pelayanan dan bantuan yang kurang gitu, Kang? Seperti itu, Kang. Pengalaman kayaknya. Ini nih tantangan juga nih. Jadi gini teman-teman ya. Sekali lagi saya sampaikan ya. Saya ini orang yang sangat sensitif kalau ngelihat mustahik yang sakit, mustahik yang membutuhkan bantuan, begitu. Tapi juga saya juga termasuk orang yang keras kepada mustahik. Contoh begini, saya baru aja membantu mustahik yang rumahnya mau rubuh di Padalarang. Bukan Padalarang aja, di mana aja? Di Cililin aja, di Cililin ya. Di Cililin di KBB, Kabupaten Bandung Barat. Yang KBB lambaikan tangannya ya. Saya baru videonya ada tip kan video. Iya, yang KBB nih. Jadi ceritanya begini. Rumahnya benar-benar rubuh. Jadi awalnya cuma reot ke kanan. Awalnya ke kanan reotnya. Lalu hujan di malam hari jam 8 malam, hujan dan badai. Pokoknya hujan terus-menerus besar. Kayak gini di Bandung sekarang lagi hujan nih. Akhirnya apa? Rumah mereka roboh. Habis tersapu oleh hujan. Ya kan? Dan saya mengajukan ke Bas Jabar. Nah ini udah parah banget. Dan Bas Jabar meng-ACC saat itu uangnya hanya 10 jutaan teman-teman semua. 12 juta lah. Bayangkan buat rumah 12 juta jadi apa begitu kan. Dan akhirnya apa? Saya sampaikan ke pihak desa, ke pihak masyarakatnya. Saya bilang begini, kalau warga ini itu tidak mau kami bantu, maka saya pengen kolaborasi sama masyarakat sekitar. Saya cuman bisa ngasih semennya, batu batanya, apalagi baloknya, GRC-nya. Tapi saya nggak mau bayar biaya tukangnya. Saya nggak mau bayar biaya keramiknya dan lain-lain. Akhirnya apa? Mereka kolaborasi. Saya bilang begitu. Pokoknya kalau saya mau bantu, tolong dong Pak RW bantu. Tolong dong pihak desa bantu juga. Jangan sampai gini, Basnas hadir, itu masa gini, Kang, ini kurang nih, bantuan saya kurang. Kok bahasa cuma ngasih segini? Kalau saya ketemu sama orang kayak begitu, nggak apa-apa ya, saya agak emosi emang. Kalau ketemu sama Musa kayak begitu. Ketika saya sudah bantu, lalu dia ngomong, Kang, saya kan butuh pengobatan 15 juta. Kenapa cuma kasih 1 juta? Bu, gini ya, masih mending nih Allah mengutus relawan datang ke ibu untuk ngasih bantuan. Bukannya bersyukur malah mengeluh. Terimalah begitu. Saya tahu anak ibu sakit, saya tahu ibu sedang kesusahan. Tapi bukan dengan cara menghardik Basnas. Ketika bantuan Basnas kurang lalu ibu hardik, lalu ibu cemooh, ibu hina begitu. Justru saya melawan. Kalau saya mah keras Kang sama yang kayak begitu, teman-teman semua. Tapi saya akan sangat terharu ketika ada yang kami bantu. Padahal cuma ngasih nasi aja, cuma ngasih bantuan nasi, lalu mengucapkan, Akang Kasep, terima kasih, Akang suka gitu tuh. Terima kasih Ibu doakan, ya Allah Akang saya lapar, Akang hadir ngasih makanan ke saya, aduh mohon maaf, terima kasih banyak. Itu nggak hanya saya kasih makanan, akhirnya kita kasih uang, gitu loh. Sesuai dengan ayat Allah kan, gimana aja ayatnya aja? La in syakartum, la azidanakum, wala in kafartum, in azabi lasyadid, kan begitu. Ketika kamu dikasih rezeki, lalu kamu mengeluh, maka Allah akan timpakan azab. Itu kata Allah tuh. Kalau manusianya mah, ketika lu ngeluh, ya kan, ketika dikasih bantuan, yakinlah, lu tuh nggak akan dibantu lagi, gitu kira-kira. Tapi ketika dikasih bantuan dikit, lalu dia bersyukur, maka Allah akan mendatangkan rezeki yang berkali-kali lipat, tidak hanya dari Basnas, gitu kan. Banyak keluhan tuh nggak 1-2 ke saya. Itu sering. Jajah apalah gitu. Yang nomornya udah viral di Mustahik, di kalangan fakir miskin dan para komunitas gitu ya. Itu kalau ada yang sakit dikit, demam, mintanya ke Basnas. Gak makan 1 hari 2 hari, mintanya ke Basnas. Pokoknya mah kita mah dianggapnya punya duit aja. Bahkan teman-teman ya, ini logo Garuda nih, sebenarnya nih saya nih, mana logo Garuda? Ini nih ya. Ini logo Garuda ini sebenarnya saya sangat, gimana ya, berat pakai baju logo Garuda ini. Kenapa? Karena sampai hari ini, masyarakat kita itu masih menganggap bahwa ketika Basnas hadir,
itu Basnas punya uang. Terutama ketika tanggap bencana nih. Gempa bumi, muncul BPBD, muncul PMI, muncul Dinsos, muncul komunitas relawan lainnya pegiat-pegiat datang. Tiba-tiba mobil hiluknya Basnas, mobil rescue-nya Basnas hadir. Ngiung, 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 ngiung. Tahu nggak apa yang ditanya oleh BPBD? Apa yang ditanya oleh masyarakat juga? Apa yang ditanya oleh relawan yang lainnya? Basnas bawa uang berapa? Itu saya sedih banget. Kenapa? Karena mereka masih menganggap bahwa Basnas itu hadir bawa duit. Tidak. Saya justru pengen ngasih tahu ke teman-teman relawan saya ya, yang saat ini aktif, kalau ada ketemu mustahik yang atau ketemu masyarakat yang tiba-tiba kita hadir datang ke masyarakat ditanya mana bagian saya, jangan dibantu orang yang kayak begitu. Jangan dibantu gitu. Karena kita pengen mengedukasi masyarakat bahwa Basnas itu bukan satu-satunya lembaga yang punya uang banyak. Enggak, beneran deh. Beneran. Dibanding ya teman-teman saya kasih tahu nih. Dibanding Rumah Zakat, Dompet Duafa, Darut Tauhid dan lain sebagainya itu lembaga swasta. Itu mereka jauh lebih banyak dana yang dimilikinya begitu dibanding Basnas. Basnas itu seandainya dana zakat PNS itu di stop oleh gubernur di Jawa Barat ya, habis sudah saya. Habis sudah Basnas nggak ada. Jadi teman-teman semua. Jadi perlu dipahami bahwa kami ini hadir bukan berarti sinterklas atau yang sangat mudah memberikan bantuan, enggak. Kalau sudah ketemu sama saya mah akan saya persulit begitu. Kenapa? Karena saya ingin benar-benar memberikan bantuan itu kepada yang membutuhkan, bukan kepada orang yang mengeluh. Gitu kan? Bukan menjadikan kemiskinan menjadi alat untuk mengeluh kepada manusia atau kepada Tuhannya. Enggak. Kita ingin ketemu sama mustahik, sama orang-orang yang duafa itu, ingin ketemu mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon bantuan Engkau ya Allah, lalu Allah mengutus kita hadir. Nah, itu yang keren. Bukannya ngemis ke sana kemari, bahkan banyak sekali teman-teman ini cerita dikit ya. Ada orang yang profesinya itu keliling Basnas. Jadi dia habis datang nih ke Basnas Cianjur, dapat ngakunya musafir begitu kan, kekurangan makanan, kekurangan duit atau dicopet, dapat surat apa aja namanya aja yang dari polisi aja, surat kehilangan ya, surat kehilangan. Lalu dengan surat itu dia datang ke Basnas minta uang, dikasihlah sama Basnas Cianjur, misalkan Rp200.000. Nah, dapat nih. Besoknya dia keliling, datang ke Basnas KBB. Datang nih naik bis nih ke KBB. Sama juga modusnya, bawa surat kehilangan. Dikasih lagi Rp100.000. KBB ke Cimahi. Lalu Kabupaten Bandung. Terus dia roadshow. Ujung-ujungnya ke Basnas Provinsi. Itu banyak banget yang kayak begitu. Dan alhamdulillahnya tuh setiap hari saya sama Kang Jaja tuh sering aja di grup itu nemuin orang-orang kayak begitu. Itu nggak hanya 1-2, puluhan. Kalau ada komunitasnya kayak. Ada komunitasnya tuh, mustahik keliling. Gitu. Jadi ini sering kita alami juga. Oleh karena itu, mustahik itu perlu kita bantu. Yes. Saya sangat peka dengan yang seperti itu. Tapi juga saya tidak suka dengan mengatasnamakan kemiskinan sehingga mereka sangat berpangku tangan dengan Basnas begitu ya. Misalnya kalau nggak dibantu Basnas, lalu sampaikan ke media, Basnas sudah membantu saya nih, bahwa saya miskin begitu. Enggak begitu. Jangan begitu. Kenapa? Karena Basnas bukan satu-satunya lembaga yang sangat ready dari sisi keuangan, begitu kira-kira. Oke, next. Ada lagi nih? Ada pertanyaan lagi, Kang. Ini mungkin langsung dirangkum aja ya pertanyaan yang sama dari Kang Faisal, Kang Ratih, sama dari Kang Yosif Juanda. Nah, katanya, apakah kalau tidak memenuhi standar itu masih bisa jadi relawan? Ya, tadi standar yang banyak itu yang English Conversation dan lainnya. Skill. Dan selanjutnya, dari Ratih juga, karena kan tadi ada skill rescue-nya, apakah itu sertifikasi sama BTB gitu ya, keperbedaan LAB dan BTB, apa gitu jadinya ini? Karena tadi ada skill rescue-nya gitu Kang katanya. Jadi terus katanya kalau misalnya tidak memenuhi standar kemampuan tadi, apakah ada pelatihan nantinya semacam diklat gitu Kang? Silakan jawab Kang. Oke, terima kasih. Bagus banget pertanyaannya ya, sampai pusing saya jawabnya. Oke, gini. Saya mau kasih tahu nih, saya jujur aja nih.
di LAB Jabar saya memang tidak akan mengampu teman-teman semua untuk menjadi relawan saya. Di regulernya ya. Kenapa? Karena keterbatasan program, keterbatasan dana yang kita salurkan untuk fakir miskin, dan juga keterbatasan Basnas Jabar sendiri. Dengan banyak keterbatasan itu, maka memang kita tidak bisa mengampu semua teman-teman yang ada di sini. Tapi saya ingin sekali teman-teman tetap hadir bersama saya dalam sebuah komunitas di kota kabupaten. Kenapa? Yang tadi saya sampaikan gitu. Karena Basnas Jabar ini ketika aktif di lapangan itu bukan ke Bandung aja, tapi juga ke Subang, tapi juga ke Pangandaran, ke Bekasi, ke Bogor gitu. Dan ketika nanti saya tahu nih misalnya di Bandung, di Bogor ada siapa, misalkan Kang Mulyana di Bogor, misalkan begitu, ya saya akan kontak begitu kan, dan lain sebagainya. Begitu. Itu yang pertama ya, bahwa nanti saya mohon ketika nanti Kang Jaja mengumumkan nama-nama relawan yang akan membantu, bukan menjadi relawan permanen ya, yang relawan yang akan kita minta bantuannya untuk membantu LAB Jabar, saya sangat mohon teman-teman jangan berputus asa, jangan mengeluh, jangan tiba-tiba kalau di Sunda tuh pundungan gitu. Itu sangat jauh dari relawan ya. Relawan tuh kuat, relawan tuh strike gitu. Jauh dari baper gitu kan. Karena saya sangat butuh teman-teman semua. Mohon maaf atas keterbatasan yang saya miliki juga dan lembaga yang sangat kecil ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tanya deh Kang Jaja. Ini saya cerita dulu deh. Kang Jaja itu saya rekrut menjadi tim saya itu bukan karena dia juga ahli kesehatan, dia ahli water rescue, jungle rescue, jago ngomong. Enggak sama sekali. Kalau nggak salah, ente dulu kerja di mana aja? Di Ultra ya. Kang Jaja itu dulunya di pabrik Ultra Jaya di KBB, dan dia jadi buruh begitu. Tapi saya tarik untuk menjadi tim saya. Kenapa teman-teman? Sebenarnya gini, memang saya butuh kapasitas. Saya butuh orang-orang yang ahli di bidangnya. Saya butuh orang-orang yang ngerti kesehatan. Saya butuh orang-orang yang punya jiwa leadership, jiwa public speaking. Dia bisa water rescue, jungle rescue. Yes, saya butuh. Tapi itu bukan kebutuhan utama saya. Sekali lagi, itu bukan kebutuhan utama saya. Saya di LAB, bahkan di BTB sekalipun, saya itu ketika merekrut relawan, yang pertama yang saya lihat adalah satu, keikhlasan atau ketulusan. Itu yang kita lihat. Yang pertama. Yang kedua, loyalitas. Yang ketiga, menjaga. Artinya apa? Dia siap menjaga nama baik Basnas Jabar. Dia siap menjaga. Mohon maaf, Nida boleh minta itu casan dong. Habis baterainya. Dia siap menjaga marwahnya Basnas. Nah, begitu. Ketika dia memiliki itu semua, ketika dia punya jiwa keikhlasan, ketulusan, tapi dia belum memiliki kemampuan MFR, water rescue kayak Kang Jaja, nggak apa-apa. Nggak masalah bagi saya. Begitu. Bahkan dia akan saya aktifkan. Begitu teman-teman semua. Ini saya pribadi ya. Dan saya sendiri, teman-teman semua. Apakah ketika saya pernah menjadi komandan, kok nggak aktif ya? Ketika saya pernah menjadi komandan BTB atau Basnas Tanggap Bencana Jabar, apakah saya punya kemampuan tangkap bencana? Enggak. Saya itu ya di relawan, itu relawan biasa, relawan yang cuman ikut-ikutan doang begitu. Nggak ahli tanggap bencana, nggak ngerti manajemen bencana, nggak ngerti apa itu tanggap bencana, nggak ngerti apa itu PRB, pengurangan risiko bencana. Demi Allah nggak ngerti sama sekali. Tapi Basnas menunjuk saya sebagai komandan. Kenapa? Karena Basnas menganggap saya adalah orang yang loyal, orang yang tulus. Nah ini mas saya pede aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya ingin menciptakan tim itu yang seperti itu. Gitu. Jadi perkara nanti dia ingin memiliki kemampuan MFR atau medical first response, water rescue, itu kita akan sama-sama belajar.
kita akan sama-sama tingkatkan, gitu kan? Kita akan sama-sama penuhi itu sambil aktivitas berjalan. Yang penting taat. Sekali lagi ya. Tadi apa? Loyalitas, ketulusan, lalu yang ketiga itu ketaatan. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi cuma 3 yang saya butuhkan. Loyal, tulus, taat. Gitu tuh. Loyal, tulus, taat. LTT tuh ya. Camkan baik-baik ya. Kang Jaja tahu itu tuh. Tahu saya banget. Jadi relawan kami ini bukan relawan yang jago itu semua. Enggak. Tapi relawan kami adalah teman-teman ini yang sekarang tergabung adalah relawan yang tulus, relawan yang taat. Taat tuh maksudnya gini. Ketika saya bilang pokoknya A, ya A. Jangan sampai, Kang, ini kan nggak bagus, Kang. Dengan teori yang saya punya, itu kalau Kang Ian melakukan begini, ini akan, wah itu saya balikin lagi. Yang jadi komandan, gue apa lu? Gitu teman-teman, saya mah tipikalnya. Gitu. Jadi gampang saja. Ketika saya misalkan ketika sedang memutuskan sebuah kebijakan, sebuah keputusan, loh, kok mati? Oke, lanjut teman-teman. Nyata tadi mati ya. Saya lanjut sini aja ya. Jadi selanjutnya tadi ya, bahwa ketika saya merekrut relawan, itu cuma 3. Loyalitas. Apa tadi yang kedua? Tulus. Yang ketiga, taat. Itu. Oke, next. Ada lagi pertanyaan? Selanjutnya ini ada dari Kang Taufik ya. Selanjutnya dari Kang Taufik. Apakah ada relawan yang dengan bidang pendidikan tadi katanya? Terus kapan kita calon relawan diaktifkan gitu. Terus karena tadi ada berbagai lempro, apakah ada kemungkinan kita juga masuk ke lempro tadi, kayak lempro LPM, LBB, MCB, dan sebagainya, Kang? Ya, ini saya ganti-gantian sama Nida nih ya. Jadi kita kayak podcast aja jadinya. Jadi teman-teman semua, memang tadi kita punya 5 lembaga program, atau lempro ya kita singkat di Basnas Jabar. Masing-masing lembaga program punya otonomi masing-masing. BTB rekrutmen masing-masing. Dia juga pernah open rekrutmen di 2019. LBB juga sama, rekrutmen. MCB pun sama, rekrutmen juga. LPM juga sama, rekrutmen. Semuanya rekrutmen. Yang bisa saya sampaikan adalah informasinya. Bahwa, jadi gini, sebelum nanti saya share ke orang lain, informasi untuk apa misalnya nih, LBB lagi bikin program apa, MCB pun apa, nanti saya infokan ke grup ini. Jadi saya pastikan, ini kita aja ya, bahwa semua aktivitas atau program-program Basnas Jabar dengan 5 lempronya, itu yang pertama kali akan saya share itu adalah di grup yang teman-teman sekarang ada. Bukan di grup yang lain. Jadi yang akan dapat info pertama adalah siapa? Teman-teman. Baik itu rekrutmen, program-program penunjang lainnya, begitu kan? Itu nanti saya akan infokan. Biar teman-teman tahu duluan dibanding informasi masyarakat yang lain. Itu komitmen kami, komitmen saya pribadi. Begitu ya. Untuk apa? Untuk supaya teman-teman juga bisa tahu apa aja yang sedang ada di Basnas Provinsi Jawa Barat. Begitu. Oke, lagi. Nah, masih banyak sih pertanyaannya, Kang ya. Mungkin langsung yang tadi Majalengka sudah terjawab ya. Katanya bagaimana cara membuat program yang tepat sasaran, terutama di pelosok. Nah, Kang Ian sering nih kan, Kang Ian tuh sering namanya apa ya, belusukan ke pelosok-pelosok sampai mobilnya itu bertanah-tanah gitulah pokoknya. Silakan Kang Ian. Ini mirip podcast beneran ini mah. Jadi gini teman-teman ya, program di pelosok ya, jangankan di pelosok, non pelosok aja. Kadang kita mesti tahu dulu bagaimana kebutuhan mereka. Makanya gini, saya punya cara bagaimana mengetahui kebutuhan masyarakat dengan namanya need assessment. Itu kita datang ke masyarakat, kita
diskusi sama mereka 2 hari, tapi tanpa menjanjikan sesuatu. Jadi kita gali kebutuhan mereka, kita gali problem mereka apa, lalu kita akan tahu tuh mereka tuh sebenarnya butuh apa. Tapi gini ya, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Sekali lagi, bedakan antara kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat. Misalnya begini teman-teman, ketika ada rumah rubuh, kebutuhannya apa? Rumah layak huni dong, gitu kan? Di pemerintah itu ada beberapa kategori rumah, atau jangan pemerintah deh, di bencana itu ada beberapa kategori rumah. Yang pertama RUTUM, namanya rumah tumbuh. Yang kedua rumah layak huni, ya kan? Yang ketiga rumah mewah gitu. Ya gitulah sampai terusnya dan seterusnya. Nah, untuk RUTUM itu biasanya dia pakai setengah tembok, setengah GRC tuh. Ini contoh aja nih. Nah, maka kalau untuk rumah layak huni itu mereka pakai tembok. Nah, ketika dia pakai atau rumah tumbuh, GRC itu, ya itu kebutuhannya untuk itu. Mereka nggak butuh rumah mewah. Yang penting mereka aman, nyaman di situ gitu kan. Kebutuhan. Tapi kalau keinginan apa? Ingin punya rumah dengan kamar 4. Itu keinginan. Kebutuhannya mah dikasih 2 cukup. Pengen punya rumah yang ada showernya. Itu keinginan. Ingin punya mobil, itu keinginan. Siapa tahu kebutuhannya cuma punya kebutuhannya hanya motor gitu ya. Nah, itu yang kita gali. Jadi bukan keinginan. Saya nggak pernah memberikan keinginan masyarakat. Sama sekali, kita nggak pernah. Yang kita berikan itu adalah kebutuhan. Kebutuhannya makan, ya dikasih makan. Kebutuhannya transportasi, kita anterin pakai ambulan begitu. Nggak lebih daripada itu. Gitu loh teman-teman. Jadi sekali lagi bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan manusia mah nggak akan habis. Saat ini punya handphone Samsung, pengen ngelihat temannya punya iPhone, pengen iPhone gitu. Begitu nggak ada habisnya gitu. Tapi kalau kebutuhan, butuhnya motor untuk sekedar transportasi dari rumah ke tempat lembaga. Ya sudah, motor cukup. Nah gitu kan kira-kira. Oke, next. Nah, ini Mas langsung dirapel aja mungkin ya Kang Yan mengenai apakah nanti seleksi LAB ini akan ditempatkan sesuai dengan lokasi atau klasternya masing-masing. Yang kedua mengenai SLP ambulans. Yang ketiga bagaimana teknis karena tadi sudah dijelaskan berbagai programnya. Nah, kalau misalnya nanti sudah jadi relawan, teknis pembagian program untuk relawan itu seperti apa? Oke, jadi gini. Sekali lagi teman-teman semua, di kota kabupaten memang ada LAB-nya. Nanti saya informasikan kepada LAB kota kabupaten bahwa saya punya data teman-teman, begitu ya, di berbagai macam kota kabupaten. Ini akan saya sampaikan, begitu. Saya berharap, kalau saya pribadi nih, saya berharap teman-teman dikontak sama mereka. Harapan saya. Tapi saya tidak bisa menekan ke mereka untuk mengoptimalkan teman-teman semua. Yang saya bisa optimalkan adalah bahwa tadi yang pertama informasi, yang kedua jejaring, yang ketiga silaturahim kita. Karena saya berharap teman-teman ketika nanti kami datang ke kota kabupaten, saya tahu saya mau kontak siapa. Jadi kalau nanti Kang Jaja mau ke Cianjur, tahu mau tidur di mana gitu. Karena punya saudara baru di Cianjur gitu kan. Itu harapan kami gitu. Nah, terkait di LAB Jabar, nanti memang Kang Jaja akan akan mengumumkan bukan sekarang tapi orang-orang yang akan diperbantukan di LAB Jabar sesuai dengan 3 unit tadi ada nanti akan kita bantu, akan kita minta tolong bantuannya untuk di mana unit program layanan, misalnya di program-program yang reguler lah ya. Kayak layanan kesehatan, terus bantuan pendampingan pasien sakit dan lain-lain begitu. Nah ini kita akan minta tolong itu gitu dengan berbagai macam program-program yang ada. Tentunya tadi selain itu juga saya sangat berharap ketika kami nanti ke kota kabupaten saya bisa ketemu dengan teman-teman begitu. Saya bisa silaturahim dengan teman-teman dan tidak menutup kemungkinan aja kita adakan kopdar di kota kabupaten aja, benar aja? Iya.
Bisa. Sangat memungkinkan juga kita adakan pertemuan teman-teman itu di kota kabupaten. Misalkan nih saya datang ke Kabupaten Bogor. Nanti tolong teman-teman relawan yang ada di sini di grup ini yang di Kabupaten Bogor bisa menschedulekan agenda pertemuan kita gitu ya. Di sana kita bisa sharing dan bertemu mengadakan program bersama mungkin maybe dan banyak hal lah yang bisa kita lakukan begitu. Artinya apa? Saya tidak bisa menjanjikan saat ini bahwa teman-teman akan dapat A, B, C, dan D. Karena ini grup relawan kan ya, bukan grup bukan grup karyawan yang dari perusahaan akan dijanjikan sesuatu hal gitu. Karena relawan tuh anti dijanjikan sih. Saya 12 tahun jadi relawan tuh nggak pernah diberi janji gitu. Karena saya anggap kalau komandan saya udah ngasih janji, itu biasanya PHP-nya tingkat tinggi tuh. Pasti langsung PHP tuh. Udahlah, saya nggak mengharapkan janji-janji itu. Makanya saya juga ke teman-teman relawan di LAB Jabar juga, saya bilang sama mereka, kalau saya tanda kutip ya sedang berjanji, jangan anggap ini suatu hal yang akan terjadi, gitu kan. Bisa aja nih saya sedang PHP, begitu kan. Kenapa? Karena ketika saya berucap, itu bisa jadi saya tidak diizinkan sama pimpinan, sama atasan saya di Basnas Jabar begitu. Jadi dan teman-teman juga statusnya sebagai relawan di LAB Jabar begitu kan. Yang lama nih ya sampaikan ke mereka, bertindaklah sesuai dengan hati nurani, bukan bertindak karena saya berikan janji ngasih ini, janji ngasih itu, enggak. Saya enggak pernah berikan janji. Tapi yang enak itu gini, saya nggak ngasih janji, tiba-tiba saya ngasih surprise gitu kan. Nih ada yang bisa kita nikmati sama-sama gitu loh. Itu yang selama ini saya lakukan. Tiba-tiba nih ya, saya ajak teman-teman relawan LAB Jabar, yuk makan-makan, all you can eat gitu kan. Kayak gitu teman-teman, tanpa mereka sadari gitu. Entah itu uangnya dari mana, dari langit turun gitu kan. Ya pokoknya mah suatu hal yang surprise itu kadang kita berikan, penghargaan itu kita berikan tanpa janji. Begitu. Jadi dimanapun teman-teman berada, pastikan bahwa kalau ada ketemu sama kepala atau komandan yang memberikan janji ini janji itu, jangan ditanggepin. Gitu. Saya aja ngomong begitu ke teman-teman, kalau saya lagi janji jangan tanggepin, itu mah hoak, gitu loh. Berarti saya salah. Mestinya saya nggak usah janji gitu kan. Cuman ini kan mulut kan kadang ngomongnya kan serampangan gitu ya. Kadang saya kalau ngomong tuh nggak direm gitu. Jadi kadang-kadang keluar yang seolah-olah itu janji. Tapi saya pastikan teman-teman hadir, ini mah bukan janji ya. Saya pastikan teman-teman ketika berada di grup ini, setelah kita tetap berjalan dan Kang Jaja akan banyak memberikan informasi, baik itu dari Lempro yang tadi tanyakan, apakah bisa kita gabung juga di Lempro lain, sangat besar kemungkinan ya bisa, nggak tertutup. Karena kenapa? Karena informasinya akan saya sampaikan di awal di sini begitu. Karena kan saya dapat duluan infonya dari Basnas Jabar, ya kan? Nanti saya share ke teman-teman. Jadi sebelum teman-teman dapat di Instagram Basnas, teman-teman udah tahu duluan begitu. Gitulah kira-kira. Apa? Ya, ayo Nida, silakan. Nah, mungkin ada lagi Kang, ini tuh yang bertanya yang terakhir ya, untuk terakhirnya sebelum dilanjutkan ke agenda selanjutnya. Apakah relawan LAB Basnas ini masuk ke dalam kategori amil zakat katanya? Nah, ini pasti pertanyaan yang sangat dipertanyakan oleh banyak relawan juga, Kang. Jangankan relawan, saya aja teman-teman, itu nama saya tidak ada di SDM atau HRD-nya Basnas Jabar. Jadi ini kalau teman-teman iseng nih ya, teman-teman datang ke kantor Basnas Jabar, datang nih, tanya sama amilnya di situ, di depan tuh di front office. Apakah Kang Ian itu amil? Bukan. Pasti jawabannya begitu. Saya itu bukan amil. Saya, Jaja, Nida, Zaina, apalagi relawan. Saya nggak pernah dianggap amil sama Basnas. Begitu. Jadi saya ini relawan. Gitu teman-teman semua. Nah, yang amil itu ya yang ada di Basnas Provinsi Jawa Barat itu. Loh, bedanya apa teman? Bedanya apa Kang Ian?
kok Kang Ian bukan Amil, tapi Kang Ian pakai baju Basnas. Gini ceritanya. Jadi kalau di Basnas Provinsi Jawa Barat, itu yang ada di lembaga program, itu semuanya disamakan, artinya mereka adalah relawan, gitu. Nah, ada memang yang relawan ditunjuk khusus untuk menangani manajemen. Saya Jaja gitu kan. Itu ditunjuk khusus memang untuk menangani manajemen. Tapi saya tidak digaji oleh Amil. Saya tidak diberikan hak Amil. Enggak. Saya Jaja itu enggak. Gitu kan. Ya kami aktif ya untuk Basnas Jabar. Perkara nanti di Basnas Jabar saya menjadi relawan ini ada hak saat saya melakukan aktivitas, itu adalah bagian dari ibaratnya kalau kita lagi menanam tiba-tiba kita menemu belut gitu kan, kayak begitulah kira-kira. Bukan tujuan utama kami ini bukan lagi menjadi amil atau mendapatkan hak sebagai amil, enggak. Artinya sekali lagi saya sampaikan, jangankan relawan ya, saya saja yang kepala LAB Jabar itu namanya tidak ada dalam struktur Amil Basnas Jawa Barat. Gitu. Ya kan? Gitu. Apalagi Jaja. Ada namanya Jaja di Amil. Nida apalagi relawan-relawan itu mah cukup aja sebagai relawan begitu. Tapi saya pastikan adalah justru Basnas Jabar itu sangat menghargai relawan. Kenapa? Karena ya mereka relawan inilah yang selama ini menjadi garda terdepan dalam melakukan aktivitas kemanusiaan, berani membawa Basnas Jabar itu sampai ke pelosok. Sampai mobil nyusruk, ambulan nggak bisa naik, begitu kan. Saya baru tahu gitu, misalnya kita kalau datang nih, kalau lagi datang ke tempat lokasi di Jawa Barat tuh, kadang namanya wilayah hutan, sungai, gunung, sungai, baru ketemu kampung. Kampung terakhir itulah yang kita datangin. Bayangin teman-teman, ketemu hutan, sungai. Di atasnya ada rumah, itu rumah terakhir, kampung terakhir, sering kali. Bukan sekali 2 kali, udah puluhan. Selama di Basnas Jabar tuh udah puluhan saya datangi itu wilayah yang terisolir. Jadi ketemu hutan dulu, baru ketemu perkampungan begitu. Di Kabupaten Bandung tuh masih banyak. KBB, Kuningan, Cianjur, itu masih banyak. Bahkan saya bisa jadi butuh waktu 10 tahun mungkin ya untuk bisa keliling Jawa Barat begitu ya, saking luasnya begitu. Oke, mungkin itu teman. Ya, mudah-mudahan pertanyaan tadi bisa menjawab semua rasa penasaran teman-teman sekalian ya. Nah, sesi jawab sudah berakhir ya. Kita lanjut ke sesi pengumuman pemenang video. Kang Jaja ya. Mana sih? Oke, udah boleh ya. Videonya yang belum diaktifkan. Yang ini ya, Kang. Merahnya. View. Silakan Kang Jaja. Pengen lihat kawan. Ya, terima dulu ya. Boleh nonaktifkan mute-nya, dibuka, nanti kalau mau tepuk tangan juga boleh ya. Oke. Alhamdulillah ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sudah mengirimkan video. Cuman videonya belum bisa saya tampilkan di sini karena durasinya akan lama, bisa di grup atau mereka bikin mau lihat. Ini di sini yang ada 20 terbaik itu bukan berarti 20 ini adalah yang kita anggap si video yang dibuat itu emang memerlukan effort lah ya, pengorbanan dari bikinnya itu butuh editing yang serius juga gitu. Makanya yang awalnya kita cuma sekedar ayo dong bikin video perkenalan aja yang biasa-biasa. Cuman mereka ini yang 20 ini ternyata membuat video yang benar-benar serius gitu. Jadi kita seolah-olah ingin memberikan apresiasi juga gitu untuk para relawan yang bikin video ini ya, atau calon relawan LAB Jabar ini. Oke, baik, kita lihat pengumuman pemenangnya ya. Ini 20 terbaik kita. Yang pertama, coba di enter kan tidak.
Ya, apakah Kang Muhammad Fahmi Saifullah, ada nggak orangnya di sini? Oke, Kang Muhammad Fahmi Saifullah itu kalau nggak salah dari ya, videonya cukup bagus sekali juga, keren keren. Apa beliau bikinnya benar-benar serius dan membuat narasinya juga keren juga. Terus yang kedua, coba Ninda di next. Kang Rizky Ristabah, ini dari KBB ya kalau nggak salah ya. Beliau videonya dari penyampaiannya bagus dan narasinya juga oke, dan kayaknya pengambilan tag videonya juga udah pakai gear yang bagus, udah pakai DSLR ya kayaknya, atau mirrorless gitu. Terus yang ketiga Kang Doni Damara, ini simple tapi videonya kena juga ya, dari sisi perkenalannya bagus, dari sisi editingnya walaupun nggak terlalu benar-benar digarap serius, tapi ya udah cukup lah gitu, udah bagus, esensinya dapat kita. Yang keempat Kang siapa ya, coba di next. Oh, ini Teh Kuroh Muhtari, kalau nggak salah dari Bandung gitu ya. Beliau saya cukup respect juga dengan pembuatannya, sampai masuk kayak di daerah ke hutan bambu gitu ya. Nah, ini keren juga sih videonya. Pemenang-pemenang ini mengizinkan ya untuk kita upload ke YouTube. Kalau nggak diizinkan, ya semuanya nggak akan kita upload ke YouTube juga. Oke, yang kelima siapa? Nah, ini Kang Rifan Ciptawan. Ini keren juga dari Kang Rifan, KBB ya kalau saya. Beliau menyampaikan dari sisi profil beliau untuk mengenalkan dirinya bagus, kemudian diakhiri dengan narasi tentang relawan yang digambarkan dengan video-video aksi juga. Oke, yang keenam Teh Imelda Islamiati. Ini perkenalan yang simpel, cuman ada semacam narasi tentang memperkenalkan profil dirinya dengan tidak kaku gitu, dengan cara-cara yang bagus juga. Terus yang nomor 7 Teh Nadia Dwi Rahayu, ini kontennya mirip dengan Teh Imelda itu. Beliau juga simple, tidak memakai banyak setup di luar, cuma hanya di ruangan. Cuman dari sisi perkenalannya kita dapat banget esensi perkenalannya. Oke, yang ke-8 Teh Nur Fadilah. Ini juga keren sih videonya. Narasi beliau tentang kegiatannya sehari-hari dan luar kostum yang dipakai gitu. Dan niat banget sih, keren. Yang nomor 10 Teh Sarah Anggiani, beliau bagus dari penyampaian aktivitasnya, terus dia walaupun di backgroundnya itu buku-buku, tapi keren kayak kayak acara-acara di TV gitu. Pokoknya bagus lah, nanti kita akan perkenalkan videonya ke teman-teman semua. Terus nomor 11 Teh Nurmala Rizky Aprilia. Nah, ini yang banyak fansnya yang di grup ya kalau nggak salah ya. Selebgram katanya. Kalau di grup bilangnya selebgram gitu. Enggak, ini Nggak, tapi natural sih, bagus, tidak terlalu banyak editing juga di situ, dan esensi perkenalannya beda dengan yang lain juga, pakai binder atau apa ya. Nah, itu keren juga sih, out of the box. Oke, nomor 12 Muhammad Firman Sulaiman ya, Kang, ini keren juga, ini niat juga sih. Kalau nggak salah pakai mirrorless juga ya. Keren sih videonya, dari penyampaian profilnya tentang kerelawanan juga. Bisa kami tangkap esensinya. Kang Marwan Taufik, ini walaupun setupnya cuma di kamar, tapi beliau bisa membawakan dengan gesturnya yang luas, bisa menyampaikan tentang makna kerelawanan, juga memperkenalkan profilnya dengan baik juga. Selanjutnya
Kang Kemas Aulia Rahmansyah. Ini setup-nya di luar ruangan, pakai DSLR juga kalau nggak salah atau mirrorless. Keren sih lightingnya dan bagus, simple tapi bagus juga. Terus Teh Elisa Murni ini yang beda dengan yang lain karena beliau tidak menampilkan sosok dirinya di video itu, cuman dari sisi voice over, terus dari sisi tentang kerelawanan, seperti narasi kita seperti baca buku, walaupun nggak ditampilkan profil orangnya, cuman tentang kerelawanan bisa kita bisa kita tangkap apa yang beliau sampaikan. Terus nomor 16, Kang Aldi Fadilah, ini keren juga, ada efek-efek dramatisnya juga, jadi nggak keren Kang Aldi Fadilah itu pengambilan gambarnya, terus sudut-sudut pengambilan kameranya keren. Terus nomor 17, Kang Muhammad GoPro Antosono. Nah, ini udah mirip-mirip YouTuber nih, yang pakai tulisan di kiri kanan sambil tunjuk tangan itu sampai keluar tulisan itu, keren editingnya itu, simple tapi ya kena banget. Dia bikin relawan itu dibikin singkatan R-nya apa, LA-nya apa gitu. Terus 18, Kang Irwan Setiawan ini kayaknya udah emang YouTuber sih, soalnya udah di-upload videonya juga di YouTube. Kita bisa nonton juga sama-sama di Mangga kalau mau subscribe channelnya, itu udah keren sih. Kang Irwan Setiawan udah luwes, kayak bikin videonya juga udah lebih di atas vlog kayaknya, udah keren. 19, Kang Lukmanul Hakim juga dari sisi penyampaian profil pribadinya keren juga, dari sisi penyampaian tentang makna kerelawanan bagus, makanya kita masukin ke 20 besar. Yang terakhir, Kang Raden Wisnu Pratomo. Nah, ini di awal-awal tuh saya tuh kayak kaku ya gitu. Kang Raden Wisnu Pratomo itu kayak kaku di awal, cuman pas menjelang ke pertengahan video itu kayak ngelihatnya itu bikin merinding tentang kerelawanan itu. Waduh, kok jadi kebawa perasaan gitu, baper lah kalau nonton videonya Kang Raden Wisnu itu pas di pertengahan sampai akhirnya. Makanya kita masukin ke 20 besar. Oke teman-teman, baiklah ini 20 pemenang ya. Nanti listnya kita akan share di grup atau kita share juga di IG kita untuk mengapresiasi 20 pemenang kategori video perkenalan terbaik calon relawan LAB Jabar. Coba aplausnya dong, coba dibuka itunya mic-nya. Alhamdulillah. Coba. Luar biasa, Allahu Akbar, Kang Fahmi udah kelihatan. Aldi juga. Selamat. Apa ya hadiahnya? Kawan. Aduh, gak ada yang nanya hadiah ya? Hadiahnya pahala. Aduh, gak ada yang nanya hadiah. Alhamdulillah nih. Assalamualaikum. Jangan dulu ya. Kang, izin keluar dulu, Kang. Izin. Saya malah ketinggalan, ini baru masuk. Kenapa? Saya baru masuk ini. Iya. Maka Izin keluar dulu, Kang. Dipersilakan. Oke, baru masuk. Siap. Kamu enggak? Oke, teman-teman, itu udah saya sampaikan. Nanti hadiah apanya kita surprise aja ya. Yang jelas ini adalah apresiasi dari kita untuk kepada mereka yang bikin konten video perkenalan yang di awal benar-benar kita cuma minta video simple perkenalan, tapi mereka mengeluarkan effort yang luar biasa dan kita ingin mengapresiasi apa yang mereka lakukan, dan alhamdulillah keren-keren banget. Dan ini saya juga jadi terinspirasi ini kalau misalkan kedepannya kita bikin lomba-lomba video konten tentang relawan, misalkan relawan di masa pandemi gitu. Teman-teman nanti bikin konten tentang itu, kita bikin kontesnya itu bisa seperti itu. Ya, mudah-mudahan sih ada programnya ke depannya. Nah, mungkin itu dari saya mengenai 20 video terbaik. Dan ada pengumuman juga selanjutnya dari saya untuk optimalisasi sharing informasi dari saya ke teman-teman.
dari kami apa ya untuk sharing berbagai macam informasi itu. Apalagi kan saya catat yang ini teman-teman yang masih bertahan itu sekitar 1.700, bayangin. Dari 4.000 ya. Walaupun berkurangnya banyak, tapi yang tersisanya pun untuk kita treatment itu masih banyak gitu, teman-teman. Makanya untuk ke depannya nih, rencananya kita akan menggabungkan semua grup yang ada itu untuk mengefektifkan komunikasi kita. Yang keduanya, kita bisa saling berkenalan yang dari grup A dengan grup B, C, D, sampai grup O. Kita gabung semuanya biar teman-teman semua saling mengenal yang masuk ke dalam grup rekrutmen calon relawan LAB Jabar ini. Dan itu yang keduanya. Yang ketiganya, nanti kita ketika bikin program sebagai apapun itu, sharingnya itu bisa lebih cepat gitu. Karena admin kita terbatas dan di luar saya dan Nida juga dua admin yang lain sedang mengerjakan laporan juga dan lain-lainnya. Maka dengan admin yang terbatas ini saya ingin meringkas pekerjaan admin grup menjadi satu admin satu grup aja gitu. Dan insya Allah teman-teman nanti kita akan bikin grup di Telegram. Makanya untuk teman-teman semua yang masih bertahan di 1.700 ini, dan ini yang hadir sih masih 79 orang, nanti saya akan sampaikan di grup juga, bahwa kita akan bikin grup di Telegram. Jadi teman-teman yang belum punya akun di Telegram, mangga diinstal, bikin akunnya, nanti kita akan migrasi dari WA yang terbatas hanya 250 member ke Telegram yang bisa di atas 5.000 member. Paling itu informasi yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, maka feedbacknya nih nanti di grup atau dimanapun ketika kita akan membuat acara seperti ini lagi, webinar, maka bisa ada yang mau ngasih saran nih, kira-kira tema-tema apa yang akan diangkat, maka nanti disampaikan saja. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya di sekarang saja, nanti akan ada webinar-webinar selanjutnya, akan ada info-info terbaru juga, termasuk untuk kita aktivitas nanti ke depannya seperti apa gitu. Untuk perekrutan ini ujungnya seperti apa gitu. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Oke, menuju ke akhir acara ya. Ini ada prakata dulu dari Kang Ian untuk penutupan. Silakan Kang Ian. Oke, teman-teman semua, saya ucapkan jazakallah khairan katsira. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah hingga hari ini masih membersamai kami di LAB Jawa Barat. Saya berharap komunikasi kita tidak putus. Saya harap silaturahmi kita tetap berjalan. Saya harap kita menjadi saudara baru. Saya harap kita semua adalah relawan sosial kemanusiaan dimanapun kita berada dan kapanpun teman-teman punya waktu dan lain sebagainya. Saya harap semuanya adalah bagian dari warga Indonesia terpilih untuk membantu sesama kita. Membantu itu tidak mesti dengan uang. Membantu itu tidak mesti dengan harta. Membantu itu cukup dengan tenaga. Membantu itu bisa dengan senyuman kita kepada teman kita, itu sudah cukup membantu. Membantu itu bisa lewat doa. Yang paling penting adalah timbulkanlah rasa kepedulian, pekalah teman-teman terhadap sekeliling mereka, pekalah teman-teman terhadap sekeliling kita semua, sehingga kita bisa membantu, kita bisa banyak memberi kebanggaan, kita banyak bisa membantu, kita banyak bisa memberi rasa kemanusiaan kepada sesama kita semua. Oleh karena itu tetap semangat, dan di akhir saya minta teman-teman semua tetap bersama kita, karena tadi Kang Jaja sudah menyampaikan bahwa akan ada satu grup khusus untuk kita semua, dan disitulah kita akan banyak sekali interaksi. Saya nggak tahu arahnya kita mau kemana sampai tahun 2021, 22, 5 tahun ke depan, saya kurang tahu. Tapi yang jelas, sebanyak nanti kita interaksi, maka kita akan tahu
apakah LAB ini seperti apa, arahnya mau gimana, itu kita akan tahu dengan sendirinya. Oleh karena itu teman-teman tetap bertahan ya, sampai Allah lah yang memutus kita semua. Sampai Allah nanti menemui kita, kita bertemu di surganya. Sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman banyak. Teman-teman semua, sebelum kita akhiri, kita mau foto bersama dulu ya Nida ya. Kita bersama, tolong videonya dibuka dulu. Aktifkan videonya dulu. Jangan videonya, tangannya begini tangannya. Tangannya begini semua, tapi wajahnya ceria, senyum ya. Yang ngambil video fotonya Nida ya. Oke Nida, kasih Baba. 1, 2. Lagi Kang. Oke dah. 1, 2, 3. Once more. Dah, Kang. Oke. Oke, tutup. Ya, sebentar. Ya, ditutup aja, Nida. Boleh gaya bebasnya, Kang? Oke, Oh, bebas. masih. 1. 1, 2. Dah. Nah, terima kasih teman-teman atas waktunya. Nanti untuk pemenang video ditunggu ya rewardnya. Semoga kita bisa bertemu kembali secara offline. Semoga keadaan semakin membaik. Stay safe, stay healthy kalian semua. Terima kasih waktunya. Sebentar lagi azan maghrib. Selamat menunaikan ibadah salat 5 waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.